kembali lagi di channel kami Saranjana TV. Oke kawan-kawan semuanya, kali ini kita akan membahas yaitu tentang pesugihan. Jadi mana pesugihan ini kita sama ahlinya langsung untuk mempertanyakannya. Oke, silakan Pak untuk dipaparkan sedikit apa itu jenis ilmu pesugihan. Kalau untuk pesugihan bermacam-macam, kemudian yang pernah orang minta itu yang berbentuk tuyul ya. Kemudian tuyul itu dua macam, ada sistem rental penggunaan dan orangnya sendiri dengan makhluk yang rencana dia adopsi, ya sistemnya adopsi seperti anak kecil, dan dia harus menyiapkan kamar layaknya seperti kita menyiapkan kamar anak kita. Kemudian kalau untuk yang rental itu dia ngertinya hanya dapat hasil karena pemeliharaannya diserahkan sama orang yang merentalkan. Kira-kira begitu. Jadi begini ya, untuk di sekitar kita itu sering kita mendengar kehilangan uang, cuma uang itu per lembar bukan borongan gitu loh. Misalnya kita simpan di dalam lemari ada 10 juta ya kan, yang bilang mau paling 100.000, 200. Itu termasuk pesugihan tuyul atau babi mepet gitu loh, babi ngepet. Kalau mas tuyul ya biasanya jarang untuk bekerja di tempat itu sendiri. Misalnya desa kita ada salah satu orang yang mengadopsi tuyul. Nah biasanya kerjanya bukan di desa itu, tapi cukup jauh dari tempat itu ngambilnya. Itu kalau benar-benar tuyul. Adanya sering-sering kehilangan yang di dalam rumah itu banyak terjadi, justru pelakunya itu manusia dari golongan kita sendiri. Itu yang banyak, yang sering datang ke rumah menanyakan hal itu, kemudian coba kita lihat dari sisi kebatinan, ternyata bukan tuyul pelakunya, tapi orang-orang terdekat situ aja. Berarti dalam artian bahasa gaulnya itu tuyul kepala hitam ya. Nah, bisa jadi seperti itu. Berarti begini, masyarakat juga yang sering-sering kehilangan tuh belum teliti benar ya. Artinya belum teliti benar itu tidak cross check secara detail hilangnya seperti apa gitu loh. Lalu menjadi sasaran tuyul atau orang pesugihan ya. Bahkan baru-baru ini ada datang ke rumah, dia meyakini bahwa tuyul pelakunya, tapi setelah coba saya deteksi, ternyata dalam lingkaran keluarga itu sendiri lumayan banyak diambilnya, 15-an juta. Kemudian coba kita bantu untuk menyelesaikan masalah ini. Alhamdulillah dapat 2 hari anaknya mengakui bahwa ngambil uang itu. Jadi nggak semua yang terjadi dalam rumah tangga itu akibat dari kenakalan tuyul gitu. Jadi saran saya, gunakan dulu logika. Setelah untuk logika sudah nggak bisa apa-apa lagi, baru kemungkinan besar tuyul lah pelaku. Nah, untuk orang biasanya memelihara tuyul, biasanya kan kata sampean tadi itu jaraknya apa, jauh kan? Jauh. Nah, berarti itu tuyulnya diantarkan atau dia jalan sendiri? Jalan sendiri. Jadi gini mas, contoh misalnya namanya tuyul itu kan anak kecil ya. Jadi anak kecil silsilah sebenarnya tuh, saya jelaskan tuyul dulu sebenarnya. Jadi orang-orang yang memang mengadakan ritual-ritual tertentu yang terkenal tuh daerah Gunung Kawi ya. Jadi terkenal seperti itu.
kemudian anaknya lah jadi tumbal, kan seperti itu. Nah, dari tumbal-tumbal itulah menjelma menjadi tuyul. Nah, bentuk tuyul sendiri itu kecil, seperti anak kecil. Dan apabila dia misalnya kita kasih uang 10.000, ya yang diambil ya 10 ribuan. Bukan misalnya di kotak itu ada 10.000, 15.000, 100.000, 50.000. Jadi yang diambil itu tetap yang 10.000, karena dia mengertinya uang yang dikasih oleh pemilik tuyul itu 10.000. Tapi kalau yang dikasih 100.000, yang diambil juga 100.000. Jadi namanya anak kecil ya kan, nggak ngerti apa-apa. Jadi kalau untuk memberangkatkan tuyul itu biasanya sistem perintah ini contohnya yang harus kamu ambil. Berarti garis besarnya tuyul itu berarti memerlukan tumbal ya. Kalau sistem rental itu pakai tumbal atau tidak? Kalau sistem rental enggak mas, karena gini, sistem rental dia hanya ibaratnya kita merental mobil, jadi cukup membelikan bensin, sama halnya dengan merental tuyul. Jadi dia cukup membelikan mainan-mainan apa yang dia suka, disiapkanlah di kamar itu. Nanti uang masuknya ke kamar yang ada tempat mainannya itu. Nah, kelebihannya ya ini pasti ada kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya kalau yang sistem rental tadi, misalnya tuyul itu ketangkap, itu nggak akan mencari orang yang merental, tapi yang dicari orang yang merentalkan. Contoh sampean merental ya, merental. Nah, misalnya tuyul itu mampu ditangkap orang, nggak akan mencari sampean. Jadi yang dicari itu orang yang merentalkan. Menurut pengalaman ya, orang merental tuyul itu biasanya untung atau rugi gitu. Soalnya kan namanya rentalan kan beda sama ya. Sekarang yang marak orang pakai itu justru sistem rentalan. Karena apa? Contoh gini ya, misalnya yang kemampuan dalam sebulan dalam sehari 5 juta dia mampu ngambil, rentalnya satu bulan 5 juta. Sekarang dikalikan aja 5 juta kali 30 anggap, ya kan, dalam sebulan. Sedangkan dia membayar rental cuma 5 juta dalam sebulan. Paham mas ya? Kemudian yang pemilik ya, yang sifatnya memiliki sendiri dengan cara ritual. Nah, itu bisa seumur hidup mas, tanpa mengeluarkan biaya apapun. Cuman dia menyiapkan tempat seperti mainan, jadi layaknya anak kecil seperti apa, biar dia suka tinggal di situ, kemudian biar dia senang kalau kita suruh. Contoh gini mas, pian nyuruh anak sampean beli rokok ini harganya 25.000, sampean kasih 30, bilang ke anak sampean angsulnya nanti 5.000 ambil, pasti laju itu disuruh cepet, karena ada embel-embelnya, lebihannya suruh ngambil. Sama halnya dengan tuyul kalau kita perintah. Nah, kalau kamu kerjanya bagus akan dapat lebihan atau hadiah lah, entah itu susunya yang asalnya susu kambing bisa dikasih susu sapi, istilahnya seperti itu. Jadi begini ya, ulun sering terlihat film-film tuyul itu ya, memang itu ada juga yang ini jasa orang yang menyusui tuyul gitu loh. Itu memang sebuah film diceritakan itu kan atas dasar kejadian ya, atau mitos atau cerita-cerita rakyat, kemudian dijadikan film. Itu memang ada benarnya hal seperti itu. Ini pertanyaan selanjutnya, tips biar bisa mencegah nggak kehilangan uang akibat ulah tuyul. Ini tuyul itu gak akan pernah takut namanya surat yasin.
surat Yasin, rambut, kuku, apa-apalah yang ada di kotak itu biasanya orang menaruh itu. Jadi nggak akan pernah takut karena dia anak kecil nggak ngerti itu Yasin, nggak ngerti itu apa. Jadi itu yang perlu digarisbawahi. Cara menanggulanginya, satu, hilangkan keyakinan bahwa tuyul itu ada. Itu jalan satu-satunya. Jadi kalau sampean semua menghilangkan keyakinan itu, nggak akan ada namanya tuyul masuk ke rumah sampean. Itu kuncinya sudah. Jadi kuncinya jangan pernah meyakini bahwa tuyul itu ada. Terus kita itu berpikiran, wah itu pasti tuyul. Nah kalau kita itu kan berkeyakinan seperti itu, ibaratnya menyalahkan ke tuyul kan, berarti kita itu kembali berikutnya hilang lagi gitu loh. Berarti kita meyakini. Kesannya gini mas, hal-hal yang kita yakini akan menimbulkan kekuatan ya. Hal-hal yang kita yakini akan menimbulkan kekuatan. Jadi kalau sampean terjadi kehilangan 100, 200 atau 300 dalam satu ruangan itu, coba satu pakai logika dulu. Kalau dalam logika sudah nggak bisa ditemukan, barulah sampean mendatangi ahli spiritual yang memang mampu melihat benar-benar ya, bukan menyimpulkan. Kadang-kadang orang ini bisanya menyimpulkan, wah ini pasti kerjaan tuyul bu, cuman dia bisanya ngomong tanpa bisa memberikan fakta. Jadi seperti itu. Prasangka ya, Prasangka. cuma tidak bisa menangkapnya gitu loh. Berarti kan artinya menyangka-nyangka aja. Masalahnya gini mas, udah sering orang datang ke rumah menanyakan dan dia selalu yakin bahwa itu perbuatan tuyul. Nah setelah kita kerjakan ternyata bukan. Pernah ada yang kehilangan di dalam mobil, ternyata kunci mobil itu utuh, ya kan? Kunci mobilnya itu utuh. Nah akhirnya pelakunya ketemu juga. Kemudian yang saya bilang tadi terakhir yang kehilangan 15 juta ternyata ya anaknya sendiri. Jadi gini mas, memang tuyul itu ada, cuman ya tidak akan pernah tuyul itu bekerja di daerah lingkungan dia sendiri. Pasti jauh ngambilnya. Mungkin begitu. Jadi begini ya, tadi kan udah termasuk Yasin, gunting, bawang, sama lain-lainnya tuyul nggak takut. Nggak akan pernah takut. Misalnya ada rumah seseorang yang dipagar ya, di pagar itu banyak kan pagar yang nggak, orang di rumah itu nggak kena santet, nggak kena hal-hal yang lain, itu bisa tembus tuyul atau seperti apa? Kalau menggunakan sistem pagar gaib, biasanya minyak-minyak yang dipakai itu kan kayak jenis astaghfirullahaladzim, ya kan? Nah itu memang jenis jin, santet, sihir, teluh itu nggak bisa masuk. Karena apa? Biasanya media-media yang dipakai yaitu jin-jin yang sifatnya berilmu untuk membentengi rumah tersebut. Jadi kalau sekelas tuyul itu nggak akan pernah bisa masuk. Bisa juga dengan cara baca ayat kursi, ya kan? Baca ayat kursi 7 kali, tangan dimasuki ke botol tersebut, kemudian setelah dibacakan 7 kali pendem di depan rumah. Itu biasanya seperti itu juga bisa, cuman biasanya energi-energi yang skala kecil aja yang mampu ditanggulangi. Tapi kalau pakai media-media seperti minyak, tujuannya itu kan memang minyak biasanya media untuk memasukkan jin itu lebih banyak gitu. Intinya ya yang ulun pesankan tadi itu jangan pernah diyakini. Itu titik kuncinya di situ. Jangan pernah meyakini. Contoh, sampean berjalan di malam hari, sebenarnya di kanan kiri kita itu nggak ada, tapi karena sugesti kita, keyakinan kita adanya tikus saja bergerak di samping kita, kita sudah ketakutan, kita berprasangka itu hantu, padahal tikus saja yang lewat. Jadi keyakinan sangat berpengaruh.
dalam bahasa gaul itu halu ya. Halusinasi. Oke kawan-kawan semuanya, mari kita kuatkan keyakinan kita agar terhindar dari hal-hal seperti tuyul dan lain-lain. Ini terakhir ya. Terakhir, tuyul ada, pesugihan itu ada. Kemudian kalau memang ada hal menimpa kita, jangan pernah diyakini bahwa itu perilaku mereka. Dah. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah menyimak di channel kami Saranjana TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.